Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Punarimja, NPM 220826193 dari kelas C. Baiklah, di sini saya akan membawakan presentasi mind map yang berjudul PID pada blok ginekologi. Nah, baiklah, sebelum saya mulai, saya akan buka dengan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ratubillahi rabbahu wa bismillah Madinah, bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah, rabbil jinni wal jinni faman wa akalan sholihat. Amin. Jadi kita mulai di sini yaitu PID. Jadi PID itu adalah radang panggul ya, juga dikenal dengan pelvic inflammatory disease, adalah suatu infeksi yang menyerang organ reproduksi wanita seperti serviks, rahim, saluran tuba, dan ovarium. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri menular seksual yang menyebar dari vagina ke organ reproduksi di bagian atas. Nah, untuk etiologi penyakit radang panggul umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri yang ditularkan secara seksual. Bakteri penyebab utama PID adalah Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhea. Selain itu, beberapa bakteri lain yang dapat menyebabkan PID termasuk Mycoplasma genitalium, yaitu patogen penyebab bakteri, vaginosis seperti Streptococcus spp, dan Gardnerella vaginalis. Kemudian patogen penyebab infeksi saluran pernapasan seperti Haemophilus influenza dan Staphylococcus aureus. Dan patogen penyebab infeksi saluran cerna seperti Escherichia coli, Streptococcus grup B, urea plasma, urea liticum. Untuk faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terkena radang panggul antara lain aktif seksual dan berusia kurang dari 25 tahun, memiliki banyak pasangan seksual, berhubungan seks tanpa kondom, membersihkan vagina dengan sabun berbahan dasar kimia, memiliki riwayat penyakit radang panggul atau infeksi menular seksual, serta pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim seperti IUD. Untuk gejala PID sendiri yaitu nyeri perut bagian bawah, nyeri saat berhubungan seksual, nyeri saat buang air kecil, pendarahan di antara periode atau setelah hubungan seksual, menstruasi tidak teratur, keputihan yang tidak normal, demam, serta mual muntah. Dan untuk diagnosisnya di tes laboratorium itu kita pertama di tes kehamilan, kemudian pemeriksaan mikroskopis cairan tubuh vagina jika tersedia, pemeriksaan nukleik asid, kemudian urinisasi untuk menyingkirkan diagnosis banding berupa gangguan pada saluran kemih, kemudian tes darah urin untuk memeriksa kehamilan, HIV atau infeksi menular seksual lainnya, serta untuk mengukur jumlah sel darah putih atau mendeteksi peradangan. Untuk pemeriksaan penunjang yaitu bisa menggunakan USG transvaginal atau MRI. Kemudian laparoskopi dapat menunjukkan adanya penebalan bengkak dan kemerahan pada dinding tuba. Kemudian untuk biopsi endometrium, nah proses ini dilakukan dengan memasukkan tabung tipis ke dalam rahim untuk mengambil sampel kecil jaringan endometrium guna mencari tanda infeksi dan peradangan. Untuk tata laksana penyakit PID ini melibatkan penggunaan antibiotik, sputum luas untuk mengobati infeksi polimikroba yang sering terjadi pada penyakit ini. Berikut beberapa aspek penting dalam tata laksana PID. Kemudian itu regimen antibiotik untuk pasien rawat jalan bisa terdiri dari ceftriaxone, doxycycline, dan metronidazole. Kemudian untuk rawat inap terdiri cefoxitin, cefotetan, dan doxycycline. Dapat juga menggunakan ceftriaxone IV setiap 24 jam. Kemudian untuk regimen B itu terdiri dari clindamycin dan gentamicin. Untuk komplikasinya yaitu episode PID berulang, abses, infertilitas, nyeri panggung kronis, kelainan etropik, sepsis, dan jaringan parut. Untuk patofisiologisnya yaitu penyakit radang panggul melibatkan dua tahap utama. Infeksi awal vagina atau serviks dan disebabkan oleh penularan seksual. Kemudian infeksi tahap awalnya itu pertama infeksi pada vagina atau serviks disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhea.
Infeksi ini seringkali asimptomatik dan dapat naik ke saluran genital yang lebih atas. Mekanisme penyebaran infeksi yaitu penurunan fungsi leher serviks sehingga efektivitasnya karena inflamasi atau perubahan hormonal selama ovulasi dan menstruasi membantu bakteri menyebar lebih jauh. Kemudian hubungan seksual, bakteri dapat terbawa oleh sperma dan kontraksi uterus yang ritmik selama orgasme memfasilitasi penyebaran infeksi. Kemudian ada faktor genetik. Nah, poliformerase pada gen total like TLR dapat meningkatkan risiko infeksi dan progresivitas infeksi. Mungkin itu saja ya presentasi dari saya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, dan mungkin saya akan bacakan referensinya yaitu Woodhull, SC Griffith RI, Magazine S1 Gottlieb, SL Homer P1, PubMed. Kemudian yang kedua itu sumber dari PubMed juga dan yang ketiga dari PubMed juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.